Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil alim, ghafir dhanbi wa qabil tawbi syadidil iqabi zil tawli, la ilaha illa huwa ilaihil masyir. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ablagha hamdi wa asmalahu wa anna ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah. Allahumma ij'al afdalas salawati wa azkat tahiyyati wa amal barakat ala khairi anbiya'ika wa afdali rusulika nabiyyina wa qudwatina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudi wa khulafaihi min ba'dih wa man ahya sunnatahu wa salaka sabilahu wa nahaja nahjahu wa jahada fillahi haqqa jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin tabarakan bi dzikri a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirish sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyiral muslimin wal mu'takifin jamaah salat Jumat Masjid As-Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat yang penuh barakah dan mulia ini, ketika bibir kita masih basah mengalunkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil, duduk bersimpuh bertawajuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan wajah kita, maka di Jumat yang penuh barakah ini 21 Rajab 1442 Hijriah bertepatan dengan 5 Maret tahun 2021, alangkah sangat bijaksananya kita sebagai manusia yang merasa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya untuk senantiasa selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dilakukan bukan hanya di bibir dan ucapan kita saja, bukan hanya di hati dan sanubari kita, tetapi diaplikasikan dalam kehidupan nyata, yaitu ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dalam kitab Nahjul Balaghah dikatakan at-taqwa al-khawfu minal jalil. Takwa itu adalah semata-mata takut hanya kepada Allah. Wal amali bitanzil, beramal sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Asyukru alal jazil, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Wal istidadu li yaumir rahim, mempersiapkan hari akhirat yang lebih pasti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kehidupan manusia, siapapun ia, kecilkah dewasakah, rakyat biasakah atau pejabatkah, tampan dan gagahkah ia,
Setiap kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan begitu saja mengatakan mereka beriman, amanu, aku beriman kepada Allah, sementara mereka tidak diuji oleh Allah? Begitu luar biasanya ujian hadirin. Sampai pada saat ini kita merasakan bagaimana Allah menguji bangsa ini, menguji diri kita, bahkan masyarakat kita di Indonesia dan di seluruh dunia. Dengan apa? Dengan pandemi yang begitu luar biasa, masih sampai saat ini belum usai. Maka dari itu ikhtiar kita adalah untuk tetap menjaga prokes, protokol kesehatan. Itu adalah bagian dari ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, Allah mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Wallahu a'lam bimuradihi. Sungguh pasti kami akan berikan ujian kepada kalian. Bisyai'in minal khawfi wal ju', dengan sedikit ketakutan. Al-khawf, kita takut dengan COVID-19. Kita takut dengan wabah pandemi. Kita takut sakit. Kita takut dirawat. Bahkan kita takut mengalami yang namanya kematian. Padahal kematian itu adalah sudah pasti hadirin. Kita bisa melihat di belakang kita. Jenazah yang akan kita sholatkan bersama itu adalah bagian ujian dari Allah untuk keluarga si jenazah atau si mayit. Bagaimana kita kemarin takut ketika korban PHK luar biasa di Indonesia. Pengangguran hampir lebih dari 1/4 jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Kemiskinan, bahkan disinyalir ada beberapa tempat yang sekarang itu anak-anak kekurangan gizi. Bahkan di daerah kita pun terjadi hal itu. Walju, kelaparan. Kita takut kelaparan. Bahkan kemarin bantuan sosial dan sebagainya digelontorkan oleh pemerintah, tetapi alangkah sangat naif dan ironisnya bantuan itu dikorupsi oleh orang-orang yang tidak pernah bertanggung jawab terhadap negeri ini. Wal anfus, berapa banyak korban jiwa akibat COVID-19? Berapa banyak korban jiwa akibat penyakit-penyakit yang Allah berikan kepada umatnya? Wassamarat wa naqsi minal amwal wassamarat, buah-buahan begitu luar biasa, pertanian dan sebagainya, harga-harga membumbung tinggi. Kita sangat takut dengan hal itu. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya meluruskan bahwa surat Al-Baqarah ayat 155, walju minal khawfi walju, didekatkan dengan kalimat surat An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'azaqaha Allahu libasal ju' wal khawf. Libasal ju' wal khawf. Allah memberikan kita pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Di dalam surat Al-Baqarah tadi dijelaskan minal khawfi wal ju', kita takut, ketakutan dan kelaparan. Ibnu Katsir memberikan definisi bahwa
Kelaparan dan ketakutan itu akibat apa hadirin? Akibat kita tidak pernah mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakafarat bi an'umillah. Negeri ini sudah kufur. Bahkan ada beberapa elemen masyarakat kita yang korupsinya sangat luar biasa. Bahkan kemaksiatan sudah merajalela di negeri ini. Fa'azaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Maka Allah memberikan ujian kepada kita dengan apa? Dengan ketakutan dan kelaparan hadirin. Al-Baqarah ayat 155 senada dengan Quran surat An-Nahl ayat 112 menurut Ibnu Katsir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa sebenarnya yang menjadi solusi untuk kita sebagai umat yang beriman? Yang pertama adalah di dalam hadis qudsi, wa man lam yashkur ala nikmai. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, kata Allah, wa man lam yasbir ala balai, yang tidak bersabar atas ujian yang aku berikan, wa man lam yardha bi qada'i, yang tidak ridho, tidak senang dengan takdir yang aku putuskan, fal yakhruj min tahtis samai, silakan Anda keluar dari bawah bumi langitku, fal yaltamis rabban siwaya, dan silakan cari Tuhan selain aku. Intinya bahwa kalimat syukur, kalimat sabar dan ridho adalah jawaban dari ujian yang telah Allah berikan. Kalau kita tidak pandai bersyukur, mungkin pada hari ini hadirin yang ada di masjid ini, bahkan saudara-saudaraku yang sangat mulia, mungkin tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Kalau kita tidak pandai bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus menurunkan azabnya kepada kita. La azidannakum, kalau kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Yang kedua adalah bersabar atas semua ujian yang telah Allah berikan. Bagi orang tua atau sahabatku serta teman handai taulan dan masyarakat yang pada hari ini mungkin keluarganya sedang sakit, ada di rumah sakit, dan yang sedang dalam keadaan duka, itu adalah merupakan ujian dan karunia yang nanti insya Allah Allah akan berikan dengan apa? Dengan pahala yang berlipat ganda. Yang ketiga adalah ridho. Ridho dengan takdir yang telah Allah putuskan. Betapapun beratnya takdir itu, kita sebagai manusia harus menerima apa yang telah Allah putuskan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan anak dan istri, saudara, tetangga, bahkan pemimpin-pemimpin kita. Kita harus ridho dengan takdir yang telah Allah putuskan. Lalu apa solusi yang selanjutnya adalah tetap istiqomah. Istiqomah di dalam menjalankan syariat ibadah yang telah Allah wajibkan kepada kita. Kalau sahabat Utsman bin Affan, seorang miliuner di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak memiliki apa-apa karena semua hartanya diinfakkan di jalan Allah untuk perjuangan dan dakwah Islam. Kita yang masih ada sedikit harta di rumah, alangkah sangat bijaksananya untuk mengkanter dari wabah pandemi ini, perbanyaklah bersedekah, beramal jariyah di sarana-sarana ibadah termasuk masjid ini yang masih sangat membutuhkan dana dan pertolongan kita hadirin. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memakmurkan masjid ini? Kalau kita masih memiliki sedikit harta, silahkan kita makmurkan masjid ini untuk memberikan amal jarihahnya agar masjid ini menjadi masjid yang makmur, masjid yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga menjadi manfaat untuk diri Al-Fakir Al-Khatib maupun hadirin yang hadir pada hari ini. Intinya adalah yang pertama, solusi daripada musibah yang telah Allah berikan ini adalah perbanyaklah bersyukur, perbanyaklah bersabar
dan perbanyaklah ridho dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, serta perbanyaklah bersedekah dan beramal jariah untuk menghantar wabah yang sangat luar biasa ini. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'us rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati li qudsihi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'anna al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyufal muhtalifata wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khasha wa min buldanil muslimina ama innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.